Sepenting apakah seorang perempuan itu berorganisasi? Organisasi itu sesuatu yang sangat penting. Kalau boleh saya kutip dari kalimat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang diambil dari maula beliau yaitu Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kebenaran tanpa terorganisir maka akan dikalahkan kebatilan yang terorganisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, ini merupakan perdana podcast Muslimah Abi Jatim, yang mana kita mempunyai tujuan untuk mengenalkan masalah Muslimah Abi Jatim, dan yang juga kita ingin menjawab pertanyaan di seputar perempuan, khususnya di kalangan muslimah. Kali ini kita menghadirkan narasumber, yaitu Ustadzah Aminah bin Yahya sebagai Ketua Muslimah Abi Jatim. Beliau nanti akan menjelaskan dan akan memperkenalkan secara singkat tapi padat mengenai apa Muslimah Abi Jatim dan juga yang berkenaan dengan Muslimah Abi Jatim tersebut. Assalamualaikum Ustadzah Aminah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita mengadakan podcast yang perdana ya Ustadzah ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa diambil pelajaran oleh semuanya dan juga bisa dimengerti apa sebenarnya Muslimah Abi Jatim tersebut. Pertanyaan pertama yang mungkin Ustadzah Aminah bisa jawab, mohon diperkenalkan tentang Muslimah Abi Jatim dan juga bagaimana latar belakang berdirinya Muslimah Abi Jatim tersebut. Silahkan Ustadzah jawab. Ya, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Muslimah Ahlul Bait Indonesia merupakan sebuah badan otonom yang terlahir dari organisasi Ahlul Bait Indonesia yang berlandaskan Islam Muhammadi yang berwilayah kepada Ahlul Bait yang sering disebut dengan Syiah, dan juga merupakan bagian dari anak cabang Muslimah Ahlul Bait yang berwilayah di Jawa Timur. Tentunya latar belakang kami pastinya tidak berbeda dengan latar belakang organisasi-organisasi lain secara umum maupun secara Islam. Tapi kita memiliki sebuah ketegasan bahwa Muslimah Ahlul Bait Indonesia selain memiliki latar belakang sebagai wadah dan sarana wanita muslimah dan juga pengikut Ahlul Bait atau Syiah yang menginginkan kontribusi untuk dan menjadi bagian dari negara kita tercinta Indonesia. Mungkin bisa disampaikan Ustadzah, berdirinya itu tahun berapa ini Muslimah Abi Jatim? Berdirinya Muslimah Ahlul Bait Indonesia Jawa Timur sekitar tahun 2015. Jadi sekitar berapa tahun sampai sekarang Ustadzah? Sudah 10 tahun. Ya, sudah 10 tahun lah. 10 tahun ya Ustadzah ya. Sudah berarti dua periode ya Ustadzah ya. Ya, betul. Barangkali bisa menjelaskan bagaimana posisi Muslimah Abi itu sendiri di dalam masyarakat yang selama 10 tahun ini Ustadzah Aminah rasakan. Iya, Muslimah perannya atau bagian di dalam masyarakat yang kami rasakan, yang kami sudah lakukan adalah merupakan sebuah badan yang terlahir dari kebutuhan masyarakat Ahlul Bait khususnya Jawa Timur, dan juga memiliki kontribusi yang nyata baik dari peran sosial, pendidikan dan lain sebagainya yang merupakan mencapai seluruh aspek kebutuhan, aspek membangun dan juga aspek pembelajaran kepada wanita khususnya umumnya dan khususnya kepada muslimah
pengikut Ahlul Bait. Mungkin itu. Dan peran-peran nyata kita atau real yang bisa kita rasakan dan juga hikmah yang besar dengan berdirinya Muslimah adalah kita menjadi sebuah badan yang menampung berbagai aspirasi, menampung berbagai kreatif wanita Syiah di Jawa Timur, dan juga menjadi sebuah tempat berlindung dan bernaung bersama, dan kita saling berpartisipasi, saling mendukung dan memberikan kekuatan dengan sesama wanita, khususnya sebagai muslimah Syiah tadi. Iya ya. Mungkin Ustazah bisa menjelaskan apa yang sudah dicapai oleh Muslimah ABI selama ini yang berhubungan dengan program-program yang sudah bisa dirasakan barangkali oleh masyarakat komunitas Ustazah sendiri. Secara umum banyak sekali peran atau yang dirasakan itu menurut kami yang ada di Muslimah sendiri, bahwa kami memberikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, memberikan pembelajaran dari sisi khususnya kesyiahan, secara agamis juga, kemudian secara intelektual dan spiritualnya kita memberikan kontribusi yang besar. Kemudian peranan khusus yang terjadi khususnya waktu kita mengalami sebuah musibah COVID, yaitu corona. Peran muslimah, kita berbicara dalam koridornya perempuan ya. Kita tidak berbicara secara umum bahwa ini memberikan kontribusi besar, melindungi, kemudian membangun sesuatu, membangun kekuatan, dan bahkan menjadikan tempat satu-satunya rujukan pengobatan, kemudian solusi bagi mereka yang tidak ada jalan keluar saat itu, kemudian terhimpit berbagai batasan-batasan yang kita miliki. Muslimah Ahlul Bait Indonesia khususnya di Jawa Timur memberikan kontribusi yang besar saat itu. Kita tidak memberikan pelayanan hanya kepada masyarakat Syiah atau wanita Syiah, tapi kita memberikan secara umum siapapun dia. Kita tidak melihat pertolongan itu, oh kamu seorang Syiah atau tidak, apa kamu seorang wanita atau tidak, atau kamu seorang muslim atau tidak. Kita tidak melihat itu, siapapun Anda. Kita memiliki moto yang luar biasa dari Amirul Mukminin bahwa dua persaudaraanmu kalau tidak seagamamu maka dia sesama manusia. Itulah yang kita terapkan. Manfaat yang dirasa yang saya bukan karena saya yang ada di dalam Muslimah, tapi ini dari hasil survei kita yang bisa dirasakan adalah banyak sekali manfaat yang didapat dari Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Tadi yang sempat mungkin saya katakan secara garis besar, Muslimah memberikan kontribusi di bidang intelektual, pendidikan, pembelajaran, di bidang spiritual juga memberikan kekuatan dalam, kekuatan jiwa untuk menjadi seorang wanita yang tangguh untuk Islam, dan juga secara emosional juga seperti itu. Dan saya rasa khususnya di bidang sosial bahwa Muslimah Ahlul Bait Indonesia Jawa Timur memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat Muslimah di Jawa Timur. Bisa Ustazah menjelaskan tentang yang menjadi ciri khas dari organisasi ini yang bersangkutan dengan Muslimah tadi itu apa yang mempunyai ciri khasnya? Ciri khas kalau dibilang sebagai Muslimah pastinya adalah wanita Muslim. Tapi ciri khas inti di dalam wadah ini adalah kesyiahan, adalah pengikut Ahlul Bait Indonesia. Muslimah Ahlul Bait Indonesia, ciri pertamanya adalah berwilayah kepada Amirul Mukminin, berwilayah kepada wali-wali yang ditentukan oleh Allah, yang bergabung dalam A'immatul Ma'sumin, yang mengikuti atau mengimani keluarga suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri yang umumnya pasti. Dan yang kedua, kita adalah Fatimiyat, kita adalah Zainabiyat,
yang menjadi inspirasi pergerakan kita, inspirasi perjuangan kita dan juga kontribusi kita ke masyarakat adalah kita berdiri dan mencontoh dari Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidah Zainab salamullah alaihimah, mengikuti atau mengimani atau menjadi landasan dalam hidup kita adalah Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidah Zainab salamullah alaiha. Mungkin itu. Iya. Masya Allah sekali nih Ustazah. Berarti ini kita punya tolak ukur ya, seorang muslimah itu ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah Zainab, ada Sayyidah Khadijatul Kubra. Seperti itu ya Ustazah. Iya, ya? Betul. Barangkali bisa dijelaskan juga nih Ustazah nih. Menurut Ustazah, nilai-nilai dasar muslimah api yang kita buat sekarang ini, yang kita sudah wujudkan, sudah berjalan selama 10 tahun ini, yang menurut Ustazah apa yang menjadi nilai-nilai dasar muslimah api tersebut? Nilai-nilai dasar dalam muslimah Ahlul Bait sama seperti nilai-nilai dasar dalam Islam Muhammadi yang hakiki, yaitu nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai jiwa yang suci, nilai-nilai yang memiliki keagungan seorang wanita. Wanita itu diciptakan memang dari keindahan Allah, dari jamalullah, tapi kita juga memiliki sebuah aspek jalalullah, yaitu keagungan Tuhan. Wanita yang memiliki peran atau martabat tinggi adalah penggabungan dari keindahan dan keagungan tersebut. Jadi muslimah Ahlul Bait harus menjadi sebuah badan bernilai yang tinggi, yang mahal, yang bermartabat, yang membumbung tinggi seperti keberadaan Sayyidah Fatimah Zahra. Bagaimana seorang wanita agung tersebut yang usianya sangat minimal, saya katakan sangat muda, tapi beliau mampu mengangkat derajat wanita beliau ke derajat yang tertinggi. Bukan wanita sebagai hanya sebagai pendidik putra-putrinya, tapi menjadi pendidik masyarakat secara umum. Bukan hanya mengayomi keluarganya, tapi menjadi pengayom untuk seluruh wanita dari zaman Adam sampai akhir. Itu diperankan dengan cantik oleh Sayyidah Fatimah Zahra dan disempurnakan dengan keberadaan ibunya, walaupun beliau dari seseorang yang kaya raya, seseorang yang ibaratnya princess, saat itu beliau mampu melindungi nubuwah, mampu melindungi kenabian, dan kemudian ditutup, disempurnakan hal tersebut dengan Sayyidah Zainab salamullah alaiha yang keagungannya luar biasa, luar biasa. Bagaimana beliau menjadi seorang ibu, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi putri, dan juga menjadi wanita tangguh yang melindungi 3 imamnya. Seorang wanita itu sosok misteri yang luar biasa. Nah, bagaimana muslimah ini menggabungkan wanita-wanita super ini di dalam sebuah badan muslimah Ahlul Bait Jawa Timur, sehingga ke depan kita berharap muslimah Ahlul Bait menjadi sebuah organisasi yang cerah, yang bercahaya, yang mengangkat semua wanita-wanita berpotensi di Jawa Timur khususnya, menjadi wanita-wanita yang bangga berjalan di belakang insyaallah Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidah Zainab insyaallah. Ini andai kita orang mau menarik sebuah pertanyaan ini Ustazah, karena memang pemirsa ini insyaallah semuanya yang bisa melihat ini dan menyaksikan dari kalangan muslimah sendiri, sepenting apakah seorang perempuan itu berorganisasi? Karena saya lihat Ustazah ini pasti mempunyai latar belakang rumah tangga, mempunyai anak, suami, dan semuanya, bukan hanya satu sisi aja yang sebagai ketua organisasi, tapi mempunyai latar belakang yang banyak sekali di belakang sebagai seorang wanita yang ideal. Iya, organisasi itu sebenarnya merupakan fitrah dari kita yang pastinya seperti fitrah yang lain. Apa kira-kira yang pentingnya sesuatu fitrah tersebut? Yang pertama, organisasi adalah nafas panjang kita.
organisasi adalah pencerah atau pengayom kita. Organisasi itu benteng dalam hidup kita. Organisasi itu sesuatu yang sangat penting. Kalau boleh saya kutip dari kalimat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang diambil dari maula beliau yaitu Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kebenaran tanpa terorganisir maka akan dikalahkan kebatilan yang terorganisir. Ya. Kebenaran itu sesuatu yang tinggi derajatnya. Kebenaran itu sesuatu yang bisa bahkan wazahaqal batil, bisa menghancurkan kebatilan. Nah, kebenaran ini bisa hancur, punah ketika tidak terorganisir dengan baik. Ketika tidak terstruktur dengan struktur yang tertata rapi. Nah, jadi apakah organisasi itu penting? Sangat penting. Organisasi baik itu organisasi yang besar, yang kecil, bahkan rumah tangga pun sebuah organisasi. Tapi dalam masyarakat muslimah Ahlul Bait, organisasi ini sangat penting untuk kita sebagai wanita, sebagai muslimah dan juga yang berwilayah. Karena itu tadi tidak ada organisasi berarti akan kehancuran untuk komunitas kita sendiri. Iya, ini berarti orang perempuan pun itu harus juga bisa bergerak di dalam organisasi ya Ustaz. Pastinya. Ya? Biar bisa juga menjelaskan tentang apa-apa aja yang dibutuhkan oleh seorang perempuan dan itu nanti bisa dikembangkan di sebuah organisasi gitu ya Ustaz ya. Betul seperti itu. Apa yang manfaat yang didapat apabila kita menjadi anggota organisasi muslimah? Organisasi ini bisa menjadi sarana mengembangkan aspirasi, kreasi, kemudian ide-ide dan juga potensi-potensi muslimah.